Bocoran nomor punggung Benjamin Sesko di Manchester United. Kata pundit, transfer Carlos Baleba dan Gianluigi Donnarumma musim panas ini tidak realistis. Tetapi tidak menurut kami. Mengapa? Ada juga kepastian keluarnya Rasmus Højlund dan Alejandro Garnacho dari Old Trafford. Manchester United resmi mengumumkan perekrutan Benjamin Sesko dari RB Leipzig dengan nilai transfer mencapai 74 juta pound. Striker internasional Slovenia ini menjadi rekrutan keempat setan merah pada bursa transfer musim panas, melengkapi kedatangan Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, dan bek kiri muda Diego Leon. Uniknya, kebersediaan Leon untuk merubah nomor punggungnya membuka peluang Sesko untuk mendapatkan nomor punggung favoritnya, yaitu nomor 30, yang juga ia kenakan selama di Leipzig. Leon yang berusia 18 tahun awalnya memakai nomor 30 saat tampil di pramusim bersama tim asuhan Ruben Amorim. Namun, ia kemudian berganti ke nomor 35 demi memberikan jalan bagi Sesko untuk melanjutkan tradisinya. Sementara itu, Bryan Mbeumo secara resmi akan mengenakan nomor 19, dan Matheus Cunha mewarisi nomor 10. Ketika ditanya mengapa dia lebih memilih bergabung dengan United, Sesko mengatakan, sejarah Manchester United jelas sangat istimewa. Tetapi yang benar-benar menarik bagi saya adalah masa depannya, ujar Sesko. Ia menambahkan bahwa diskusi dengan pihak klub membuatnya yakin tim ini sedang membangun fondasi kuat untuk kembali bersaing memperebutkan trofi terbesar. Sesko juga memuji suasana yang ia rasakan sejak hari pertama di Carrington. Menurutnya, ada energi positif dan rasa kekeluargaan yang membuatnya merasa berada di tempat yang tepat untuk berkembang. Pemain berusia 22 tahun itu percaya bahwa bermain di bawah arahan Amorim akan membantunya mencapai potensi maksimal. Ini adalah tempat sempurna untuk memenuhi ambisi saya. Saya tidak sabar belajar dari Ruben dan terhubung dengan rekan-rekan setim untuk meraih kesuksesan bersama. Lanjutnya, bagi United, setelah investasi besar pada Cunha, Mbeumo, dan kini kedatangan penyerang dengan kombinasi kecepatan, teknik, dan naluri gol tajam seperti Sesko diharapkan dapat memperkuat lini depan secara signifikan. Dengan nomor punggung favorit di punggungnya dan semangat baru di dalam skuad, ekspektasi publik terhadap Sesko kini melambung tinggi. Semua mata akan tertuju padanya untuk melihat apakah ia mampu menjadi salah satu pembeda di musim yang penuh ambisi ini. Manchester United menutup rangkaian pramusim mereka dengan hasil imbang 1-1 melawan Fiorentina di Old Trafford. Laga ini sekaligus menjadi ajang perkenalan 4 rekrutan anyar setan merah musim panas ini, termasuk nama besar yang paling ditunggu, Benjamin Sesko. Laga ini juga menjadi ajang farewell untuk David De Gea, kiper Fiorentina yang pernah membela United selama 11 tahun. Namun, meski atmosfer stadion dipenuhi rasa penasaran, performa di lapangan belum sepenuhnya memuaskan. Pertandingan dimulai dengan nada yang kurang ideal bagi United. Baru beberapa menit berjalan, gawang mereka sudah kebobolan lewat gol pemain tengah Fiorentina, Simon Som. Gol ini lahir dari kelengahan lini belakang yang terlalu mudah membiarkan lawan menembus kotak penalti. Masalah defensif seperti ini seolah masih menjadi PR lama yang belum terpecahkan oleh Ruben Amorim. United mencoba bangkit. Namun peluang demi peluang kerap mentah di kaki atau kepala lawan. Bryan Mbeumo, yang tampil sebagai starter di sisi kanan, justru menjadi pemain paling menonjol. Umpan-umpan silangnya dengan kaki kiri beberapa kali mengancam pertahanan Fiorentina. Meskipun penyelesaiannya kurang maksimal, Amorim memulai pertandingan ini dengan formasi unik. Mason Mount dimainkan sebagai false nine diapit oleh Mbeumo dan Matheus Cunha. Pilihan ini sekali lagi membuat Rasmus Højlund terpinggirkan, bahkan tidak masuk sebagai pergantian pemain. Gol penyeimbang United akhirnya datang. Bukan dari skema serangan yang rapi, tapi lebih karena faktor keberuntungan. Robin Gosens bek Fiorentina salah mengantisipasi bola dan membuat gol bunuh diri yang mengubah skor menjadi 1-1. Setelah itu, permainan menjadi sedikit lebih hidup. Namun United tetap kesulitan memecah pertahanan rapat lawan. Sebelum babak kedua berakhir, pelatih Fiorentina Stefano Pioli memutuskan untuk menarik keluar De Gea. Sang kiper mendapatkan pelukan hangat dari para pemain United dan standing ovation dari seluruh penonton di Old Trafford. Ada momen unik di akhir laga. Sponsor utama klub, Snapdragon, yang menjadi penyelenggara trofi persahabatan ini, mengadakan sesi adu penalti usai peluit panjang berbunyi. Semua pemain United yang maju sukses mengeksekusi penalti. Amad Diallo menjadi pusat perhatian berkat tendangan Panenkanya yang berhasil mengecoh kiper kedua Fiorentina. Kobbie Mainoo menutup daftar penendang setelah Altay Bayindir berhasil menggagalkan penalti dari penendang kelima Fiorentina. Meski hanya gimmick, momen ini memberikan hiburan tambahan bagi 65.000 lebih penonton yang hadir di Old Trafford. Secara keseluruhan, penampilan United masih terlihat belum padu. Lini belakang mudah ditembus, lini tengah kadang kalah agresif, dan lini depan masih mencari irama terbaik. Kehadiran Benjamin Sesko di laga melawan Arsenal pekan depan jelas akan menjadi sorotan. Apalagi Amorim sendiri mengakui, kami kesulitan tanpa striker murni. Sekarang kami punya pemain baru, jadi kita lihat nanti. Bagi fans, hasil imbang ini mungkin tak terlalu penting.
Tetapi cara bermain jelas menjadi bahan evaluasi besar. Premier League akan dimulai. Lawan pertama adalah Arsenal, dan waktu adaptasi semakin menipis. Pertanyaannya, apakah United siap berubah dari sekadar tim yang sibuk di bursa transfer menjadi tim yang menakutkan di lapangan? Jawabannya akan mulai terlihat di laga pembuka yang hanya tinggal menghitung hari. Bagaimana Manchester United bisa menghabiskan hampir 200 juta pound untuk 3 penyerang yaitu Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, dan Benjamin Sesko? Padahal beberapa bulan lalu Sir Jim Ratcliffe sudah menyatakan bahwa klub akan kehabisan uang pada akhir 2025 dan harus melakukan penghematan besar-besaran. Bagaimana cara United terlepas dari peraturan finansial fair play? Sejak membeli 27,7% saham United awal 2024, Sir Jim Ratcliffe langsung mengubah arah manajemen. Salah satu langkah paling mencolok adalah pemangkasan biaya operasional besar-besaran. Ia memangkas ratusan staf dalam 2 gelombang PHK, menutup atau merampingkan beberapa divisi non-esensial, dan menekan anggaran perjalanan tim. Ia juga melakukan audit menyeluruh terhadap departemen sepak bola, direktur olahraga, staf rekrutmen, dan bagian analisis diperbarui dengan figur-figur yang ia percaya mampu mengembalikan United ke level elit. Ia memanfaatkan kekuatan brand United untuk menegosiasikan sponsor besar, seperti perpanjangan kontrak kit dan kesepakatan sponsor di jersey senilai ratusan juta dolar. Upaya Sir Jim Ratcliffe mulai memperlihatkan hasil. Salah satunya adalah renovasi besar-besaran Carrington Training Complex senilai 50 juta pound, yang resmi dibuka pekan ini. Proyek itu selesai tepat waktu dan sesuai anggaran. Ini adalah sesuatu yang jarang terdengar pada saat manajemen sebelumnya di bawah keluarga Glazer yang menghabiskan waktu 2 dekade tanpa progres signifikan di fasilitas latihan. Meski Sir Jim Ratcliffe juga telah mempunyai rencana jangka panjang yaitu pembangunan Old Trafford baru, tetap saja itu tidak membuat semua fans terpuaskan. Sebuah kelompok supporter yang bernama The 1958 sudah merencanakan aksi protes di laga pembuka Premier League melawan Arsenal. Bagi sebagian pendukung, langkah Sir Jim Ratcliffe belum cukup memuaskan selama Glazer masih bercokol di struktur kepemilikan. Kembali ke topik utama, apa strategi yang digunakan manajemen United sampai bisa berbelanja besar di bursa transfer musim panas ini? Jawabannya ada 3 faktor. Yang pertama adalah dana segar dari klausul penjualan kembali atau sell-on clause beberapa mantan pemain United seperti Anthony Elanga, Alvaro Carreras, dan Maxi Oyedele. Ketiga pemain tersebut bersumbangsi dana total hampir 18 juta pound masuk ke kas United. Yang kedua adalah penghematan gaji pemain seperti Marcus Rashford yang dalam setahun mencapai hampir 17 juta pound. Dan faktor ketiga yang merupakan faktor kunci adalah sistem cicilan. Biaya transfer Cunha dan Mbeumo dibayar bertahap hingga 3-4 tahun ke depan. Artinya, meskipun total harga mereka 130 juta pound, uang yang benar-benar keluar musim panas ini hanya sekitar 37 juta pound. United bahkan masih memiliki fasilitas kredit yang memungkinkan mereka meminjam hingga 140 juta pound lagi. Memang ini menambah utang klub, tapi bagi klub sebesar United, pinjaman seperti ini adalah hal yang biasa karena meskipun performa di lapangan naik turun, United tetap mesin uang terbesar di Inggris. Menurut laporan UEFA 2025, mereka mencatat keuntungan operasional tertinggi di Eropa sebesar 121 juta pound, dari tiket, merchandise, sponsor, dan siaran. Sponsorship dengan Qualcomm saja bernilai 225 juta dolar untuk 3 tahun, salah satu yang terbesar di dunia. Stadion mereka juga salah satu yang memberikan pemasukan terbesar di Inggris, kapasitasnya yang hampir selalu penuh mendukung pemasukan besar di setiap laga. Don't underestimate Manchester United. Jadi, seperti yang dikatakan Fabrizio Romano, jangan pernah meremehkan Manchester United. Dengan strategi seperti ini, kalian para penggemar setan merah boleh berharap kegiatan transfer di musim panas ini belum selesai. Pemain incaran seperti Carlos Baleba dan kiper Gianluigi Donnarumma atau Emiliano Martinez siap dia boyong untuk mengembalikan kedikdayaan klub di musim kompetisi baru ini. Dengan pendekatan yang sama dengan transfer Matheus Cunha, Bryan Mbeumo dan Benjamin Sesko, United secara finansial diyakini masih bisa melakukan beberapa transfer tanpa melanggar peraturan finansial fair play, apalagi ditambah negosiasi penjualan beberapa pemain termasuk Alejandro Garnacho ke Chelsea sudah semakin mendekati kata sepakat. Kini United fokus ke 2 posisi penting yaitu lini tengah dan penjaga gawang. 2 nama yang sedang jadi sorotan adalah gelandang Brighton, Carlos Baleba, dan kiper Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma. Kita mulai dari Baleba. Gelandang asal Kamerun berusia 21 tahun ini disebut-sebut sebagai target utama Ruben Amorim untuk memperkuat sektor tengah. Sejak kepergian Moises Caicedo ke Chelsea, Baleba berhasil mengisi kekosongan itu di Brighton dengan performa yang solid. Dengan fisik kuat, kemampuan bertahan mumpuni, dan distribusi bola yang rapi, ia dianggap cocok untuk menjadi jangkar di lini tengah United. Kabarnya, pihak United sudah menghubungi Brighton untuk membicarakan kemungkinan transfer. Namun, tantangannya jelas berat. Brighton terkenal sebagai klub yang sangat pintar dalam urusan jual beli pemain.
dan mereka mematok harga lebih dari 100 juta pound untuk Baleba. Bahkan, CEO Brighton, Paul Barber, menegaskan belum ada kontak resmi dari United dan berharap sang gelandang bertahan setidaknya 1 musim lagi. Meski begitu, ada sinyal menarik yang membuat rumor ini semakin panas. Baleba kedapatan like unggahan Instagram Leny Yoro, bek muda United yang juga mantan rekan setimnya di Lille. Keduanya dikenal memiliki hubungan dekat sejak bermain bersama di Ligue 1. Isyarat halus ini tentu saja memicu spekulasi bahwa Baleba tertarik untuk reuni dengan Yoro di Old Trafford. Bahkan legenda United, Rio Ferdinand, pernah menyarankan manajemen untuk memprioritaskan Baleba ketimbang Sesko, menyebutnya sebagai gelandang yang bisa melakukan segalanya. Sementara itu, di sektor penjaga gawang, nama Gianluigi Donnarumma kembali mencuat. Kiper internasional Italia ini dikabarkan siap meninggalkan PSG. Apalagi kontraknya tinggal tersisa 1 tahun, PSG sudah mendatangkan Lucas Chevalier dari Lille senilai 34,7 juta pound plus bonus, yang membuat masa depan Donnarumma semakin tidak pasti. Klub asal Paris itu siap melepas sang kiper dengan harga sekitar 26 juta pound, nominal yang tergolong murah untuk pemain yang dianggap salah satu kiper terbaik dunia. United sendiri memang sudah lama dirumorkan mencari kiper baru. Altay Bayindir belum mendapat jaminan masa depan, sementara Andre Onana kerap menjadi sorotan karena penampilannya yang inkonsisten. Nama-nama seperti Emiliano Martinez dan Donnarumma pun masuk daftar spekulasi. Namun, ketika seorang supporter menanyakan langsung kepada Ruben Amorim di luar Old Trafford, pelatih asal Portugal itu hanya merespons dengan senyum dan tawa kecil tanpa memberikan jawaban. Reaksi ini bisa berarti banyak hal, mungkin memang bukan prioritas, atau Amorim sengaja menghindari pembicaraan publik soal target transfer. Realitanya, dengan pengeluaran yang sudah membengkak, United kemungkinan akan lebih fokus menjual pemain sebelum mendatangkan kiper baru. Marcus Rashford sudah hengkang ke Barcelona, tapi pemain seperti Anthony, Jadon Sancho, Tyrell Malacia, dan Alejandro Garnacho masih menunggu kepastian masa depan. Jika ada penjualan besar, mungkin opsi seperti Donnarumma akan kembali dilirik. Yang jelas, dengan waktu yang masih tersisa di jendela transfer, drama di Old Trafford sepertinya belum akan berakhir. Kehadiran Benjamin Sesko di Old Trafford membuat Rasmus Højlund mulai berubah pikiran. Awalnya ia ingin bertahan dan bersaing di United, namun kini ia mulai melirik tawaran yang datang dari AC Milan. Højlund dianggap akan kesulitan bersaing untuk satu posisi di lini depan United. Meskipun Ruben Amorim kabarnya masih melihat Højlund sebagai aset masa depan, United belum menunjukkan indikasi kuat bahwa mereka siap melepas Højlund secara permanen. United berencana melepas Højlund dengan status pinjaman dan memberikan syarat biaya pinjaman sebesar 6 juta euro, dengan klausul opsi beli sebesar 45 juta euro dan menanggung gaji sang pemain secara penuh. AC Milan dikabarkan merespon hal itu dengan melayangkan tawaran pinjaman sebesar 4 juta euro, tanpa klausul opsi beli. Sayangnya belum ada update dari berita ini. Beberapa raksasa Italia seperti Inter dan Juventus juga sempat menunjukkan ketertarikan terhadap striker Denmark ini. Sementara itu, Alejandro Garnacho juga jadi sorotan setelah kabar mengejutkan datang ketika laporan menyebut Garnacho sudah mencapai kesepakatan personal dengan Chelsea. Chelsea disebut siap menawarkan paket menarik, termasuk potensi menit bermain yang lebih banyak dan peran sentral dalam proyek jangka panjang mereka. Namun, United diyakini tidak akan melepas Garnacho dengan harga murah, apalagi di bawah Amorim. Pemain seperti Garnacho sebenarnya punya peluang besar untuk berkembang. Bagi Ruben Amorim, penjualan mereka bisa memberikan dana segar yang signifikan untuk melancarkan perekrutan berikutnya seperti Carlos Baleba dan kiper top seperti Gianluigi Donnarumma. Menarik kita tunggu, bagaimana akhir kisah Højlund dan Garnacho pada musim panas ini, dan apapun keputusannya semoga kedua mengambil keputusan yang terbaik untuk mereka sendiri dan untuk Manchester United. Demikian rangkuman lengkap dari berbagai dinamika terbaru seputar Manchester United. Kami akan terus menghadirkan update terpercaya, analisis mendalam, dan pandangan kritis seputar Manchester United langsung ke layar Anda. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama kami, Into United.